Halo, pagi. Ya, balik lagi dengan gue. Mudah-mudahan kalian selalu dalam kesehatan dan dimudahkan segala urusannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini gue mau sedikit cerita tentang apa yang ada gue pasang di motor Lexi Out 125 ini. Kebetulan nih sebenarnya motor bini gue. Gue awalnya sih nggak demen nih sama nih motor, tapi kok lama-lama lumayan juga kalau dibangun. Ya gue bangun simpel-simpel aja sih, nggak terlalu yang heboh-heboh banget. Paling ya simpelnya tuh ya enak aja dilihat seperti itu. Kalau kalian lihat sendiri, eh, motor ini nggak heboh ya. Tapi menurut gue sih agak heboh sedikit ya. Ah entahlah. Pagi ini gue mau review tentang CVT gue yang gue pakai. Kebetulan juga ini sudah naik jadi 155 cc ya. Pakai Block and Mac dan beberapa part Aerox yang lainnya, seperti kaki-kaki itu gue pakai velg Aerox. Dan kebetulan pagi ini gue mau cerita tentang CVT. Ya, CVT ini gue pakai punya Mas Rudi Part. Jadi udah jalan hampir 3 bulan kalau nggak salah ini. 3 bulan atau 4 bulan, sepertinya 3-4 bulan. So far sih oke-oke aja, nggak ada masalah tentang CVT-nya. Ya, sambil gue cerita, kita sambil jalan aja ya. Gue mau pulang juga sih kebetulan ini. So, kalau kalian mau tahu yang gue pakai ini CVT apa, gue pakai CVT Mas Rudi Part. Nanti kalian bisa cek di deskripsi untuk link ya. Jadi kalau kalian berminat juga bisa langsung hubungin Mas Rudi aja ya. Impresi yang pertama gue pakai dulu, sebenarnya sebelumnya gue nggak pernah aneh-aneh sih kalau untuk masalah CVT. Selalu gue pakainya yang standar aja, paling juga cuma turunin roller bawaannya Lexi ini kan dia 11 gram ya. Nah, itu gue turunin kemarin jadi 10 gram. Jadi nggak ada masalah sih kalau masalah part bawaannya. Kalau dibilang bagus, enak aja. Yang pasti awet ya, karena udah jalan hampir 3 tahun lebih gue nggak pernah pakai part aftermarket. Jadinya selama ini juga gue ganti part itu baru sekali ya. Ini yang gue ganti itu juga kalau dari keterangan Mas Rudi, dia pakai part-part asli bawaannya Yamaha, jadi bukan part aftermarket, cuma hanya dimodify sedikit, ya derajatnya, kemudian mangkoknya, hanya kampas gandanya. Ini gue nggak ngerti kampas ganda yang digunakan ini apa, tapi yang jelas awet seperti itu. Kata penjualnya ya, kata Mas Rudi, gue belum ada pernah bongkar CVT, jadi mungkin nanti kita cek deh ya pemakaian kampas gandanya setelah berjalan 4 bulan gimana tuh. Kemudian kalau untuk roller roller yang dikasih sama Mas Rudi itu awalnya kemarin 10 gram ya, 10 gram. Tapi gue coba, ya mungkin kurang cocok kalau untuk gue, terlalu menggerung. Akhirnya gue kembalikan lagi ke 11 gram. 11 gram itu dengan digunakan tambahan ring Mio Z. Jadi ada ring Mio Z yang dipasang di antara rumah roller dan kipas pulinya. Gimana rasanya? Wah, yang pasti lebih enak daripada kemarin waktu masih awal standarnya. Akselerasinya dapat, kemudian untuk low dan midnya juga enak banget, nggak ada masalah kalau untuk itu.
Terus apa lagi yang gue pasang ya? Mangkok gandanya udah di custom kartel. Itu levelnya kalau nggak salah level 2. Jadi Mas Rudy itu dia ada dua opsi. Yang pertama level 1 dan level 2. Level 1 itu bisa menggunakan kampas originalnya. Kampas original atau kampas pantekannya. Itu bisa. Cuman kemarin saran Mas Rudy itu menggunakan mangkok ganda kartel level 2. Karena gue pakai kampas ganda pantekan ya. Kemudian untuk versi VT yang besar itu juga udah diganti satu set juga dengan per centrifugalnya. Cuman gue tapi tidak tahu besaran persentasinya berapa kekerasannya. Jadi kemarin gue cuma bilang sama Mas Rudy tolong dibantu, saya kan penggunaan untuk daily ya. Jadi kalau untuk touring gue nggak pakai ini, cuma ini lebih ke digunakan untuk berangkat kerja, ngantar bini gue gitu. Jadi gue butuh motor itu yang kalau dikepakai itu dia akselerasinya juga dapat gitu. Nah seperti ini, itu enak banget bro. Kemudian kalau untuk wheel beltnya gue tetap pakai B65 bawaan Lexi. Nggak gue ganti karena menurut gue udah cukup ya. Karena dilihat dari durability-nya juga udah pasti itu terjamin dan terbukti. Gue belum pernah mau coba untuk pakai part aftermarket. Kenapa? Ya karena kalau melihat dari lu lihat nih akselerasinya bro. Tuh, cepet banget nih. Dari 60 ke 90 tadi. Sumpah ini enak banget. Lu bejek dikit aja langsung dia dus gitu. Ini belum banyak ubahan ya bro. Jadi untuk blok dan seri masih tetap bawaannya NMAX. Untuk seri gue pakai 2DP karena gue juga pengennya pakai Pertalite. Jadi kompresinya masih rendah. Kalau pakai R15 kan di atas 11 ya. Ini masih 10 poin berapa gue nggak tahu tuh. Tapi masih bisa minum Pertalite. Ada sih teman-teman gue juga udah pakai seri R15 katanya masih bisa minum Pertalite. Cuma kalau gue rasa juga agak kurang maksimal ya. Lebih maksimal kalau dikasih minum itu pasti Pertamax. Terus top speednya berapa bang? Waduh, kalau top speed, gue jujur aja kalau pakai Matic itu nggak ngejar top speed bro. Karena di rumah sendiri gue ada CBR 250 RR. Gue pakai itu paling mentok-mentok cuma 150-170. Udah di atas itu gue nggak berani. Ya pengaruh umur juga kali ya. Cuman kalau kemarin gue coba sih di ring road, kebetulan gue di Jogja, di ring road itu gue coba top speed itu 120 kalau nggak salah, 125 atau 120 ya sekitaran itu juga gue nggak berani karena balancingnya motor Matic itu ketika sudah di atas 100 tuh agak kurang safety. Dia ada turbulence atau guncangan begitu ya. Kalau bawaan masih standar, khususnya apalagi motor kecil seperti Lexi ini dia udah goyang banget. Makanya gue nggak berani. Tapi kalau untuk akselerasi ya oke lah, bisa diadu. Tuh, lihat ya bro.
Enak banget sumpah. Oke, jadi tadi udah rumah roller. Rumah roller belum gue bahas. Rumah roller sendiri udah bubut derajat 13,7. Kemudian untuk jalur roller ya udah dikerok. Untuk rampletnya juga udah dikikis, jadi agar lebih awet ya rollernya, karena kalau udah dikerok jalur itu katanya dia akan lebih cepat naik rollernya dan bersentuhan dengan ramplet. Jadi bagian ramplet itu dikikis yang bagian tajamnya biar nggak mempercepat kerusakan roller saat bersentuhan. Nah ini udah jalan 4 bulan, cuman gue belum bongkar, nanti deh ya. Kalau udah gue bongkar, gue kasih lihat tuh gimana keadaannya setelah 4 bulan menggunakan partnya Om Rudy. Nih guys, gue lewat Malioboro. Jadi kalau kalian kangen dengan Malioboro atau yang pengen ke Malioboro, udah lama nggak kesini atau malah belum ada yang belum pernah, gue kasih lihat. Mudah-mudahan kalian semua bisa kembali lagi ke Jogja, jalan-jalan di Malioboro ya guys. Gue doain, amin. Suasana Malioboro kalau pagi begini, sepi. Buat nongkrong pagi-pagi, lari pagi, olahraga pagi di sini enak banget bro. Tapi kalau udah malam, apalagi musim liburan, mau jalan aja agak susah. Kemudian kalau untuk harganya berapa bang? Paket Rudy Part. Ya lu bisa cek aja nanti di platform e-commerce-nya Om Rudy. Di sana udah tertera semua, atau bisa langsung hubungin Om Rudy di WA-nya. Kebetulan kemarin gue beli itu paket 1 set ya. Karena kalau riset satu-satu lagi butuh waktu. Kalau butuh uang itu pasti. Cuman karena gue tipikal orangnya yang sukanya nggak banyak riset. Pikir gue kemarin udah beli 1 set aja. Kalau emang nggak cocok gue lepas, balik standar aja lagi gitu aja. Kalau gue simple gitu, karena semakin gue meriset itu butuh waktu dan biaya uang. Alhamdulillahnya kemarin gue langsung cocok. Nah itu dia. Karena banyak teman-teman yang riset lama banget gitu ya. Akhirnya ada yang cocok, ada yang enggak. Yang pasti butuh biaya besar, kadang juga biayanya nggak kecil, jutaan gitu. Nah alhamdulillah gue kemarin nanya sama Om Rudy, dan ketemu sama Om Rudy juga nanya, gimana Om untuk penggunaan ini. Om Rudy nanya untuk penggunaannya untuk ngebut-ngebutan atau untuk daily. Gue bilang sih untuk daily aja, paling ya dipakai juga buat keluar kota, itu juga nggak jauh-jauh banget gitu. Gue butuhnya akselerasi, top speed oke lah, tapi itu juga jarang, artinya nggak ngempos-ngempos banget gitu kan. Dan catatan yang paling gue minta sih tidak menggerung. Itu paling penting banget buat gue, karena gue nggak suka motor gerung-gerung gitu. Akhirnya gue dikasih 1 set
cepet banget tuh datang kemarin, kalau nggak salah 4-3 hari Om Rudi langsung eksekusi itu. Thanks ya Om Rudi ya. Alhamdulillah gue cocok banget ini. Mudah-mudahan teman-teman yang mau coba bisa terwujud juga mau beli partnya Om Rudi. Kalau ditanya gue sempat riset nggak sih kalau untuk part Om Rudi? Iya sempat, hanya roller. Jadi awalnya gue roller itu 10 gram rata dipakai ring, gue nggak cocok karena terlalu gerung. Akselerasinya oke banget, lu tarik gas jenggat habis ya. Cuman kan gue pakainya nyantai di kota, apalagi kadang boncengan mau bini gue yang mana kalau gue pakai akselerasi begitu kasihan juga yang di belakang gitu kan. Akhirnya gue lepas touring, ringnya gue lepas, masih juga artinya masih brutal untuk akselerasinya. Kita nggak ngomongin top speed ya, karena dari awal gue udah disclaimer, gue nggak cari top speed. Jadi gue carinya itu low dan mid, tapi tidak menggerung. Itu yang perlu dinotis. Akhirnya gue lepas, masih juga ringnya gue selang-seling nih roller 10-11. Gue nggak mau terlalu ekstrim 10-12 atau 10-13. Pokoknya dia lebih dari 2 gram gue nggak mau. Jadi gue cuma coba 1 gram aja. Gue coba, oke, nggak ada masalah. Tapi gue masih sedikit kurang cocok untuk karakternya. Nggak gerung banget, tapi sedikit gerung. Artinya nggak enak lah. Tarik dikit, VVA langsung nyala dan suara mesin sedikit menggerung. Akhirnya gue coba balik ke 11 gram awal. Itu tidak dengan ring ya, ringnya gue nggak pakai 11 gram. Gue coba, oke, nggak ada masalah. Cuma ada sedikit lagi akselerasinya kayak kebunuh gitu, agak kurang. Apa gue pasang aja lagi ya ring ya? Gue coba nih pasang. Gue coba, wow, cocok. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih pakai settingan 11 gram rata dengan ring Puli Mioze. Ring Mioze itu tipis banget ya bro. Kalau nggak salah 0,1 atau 0,2 mili, tipis banget dibandingkan dengan ring-ring yang lain. Dan selama ini kalau gue pakai lebih berasa sebenarnya saat boncengan sih. Kalau lagi sendiri sih oke ya, maksudnya ya pastilah dapat lah akselerasi yang oke dari part Om Rudi. Tapi kalau lagi boncengan itu berasa banget tuh akselerasi. Lu becek dikit, RPM, akselerasi, speed itu dia kalau gue bilang 1:1. Artinya tidak gerung tapi dia ngikut. Dan satu lagi yang gue suka, dia itu ngikut apa yang kita mau. Artinya lu tahan gas, misalnya tahan throttle nih di RPM 5000, tiba-tiba lu pengen akselerasi, lu tarik, dia ngikut. Nah itu karakter itu yang gue mau ya. Kadang kan ada tuh 5000 RPM lu tarik, tiba-tiba lu gas tuh, bejek throttle-nya, dia delay. Itu nggak gue dapat di settingan motor ini. Nggak tahu ke motor lain, tapi kalau gue rasa sih sama aja. Tapi yang dipastikan itu kesehatan motor ya, mesinnya ya, jeroannya itu harus lu rawat deh ya, khususnya di bagian bahan bakar, ruang bahan bakar. Entah itu injektornya, TB-nya, intake-nya, lu pastikan itu bersih. Dan satu lagi yang penting selain itu, ini apa, filter udara itu dipastikan juga dalam keadaan bersih. Kebetulan kalau filter udara sendiri gue udah nggak pakai bawaan ori ya, gue udah pakai filter busanya Grand
Jadi udah gua modif untuk di bagian filternya. Ya secara ini sih gue hitungannya lebih hitungan hemat aja sih, karena mudah dibersihkan juga, mudah mudah di setup. Artinya ketika waktu 1 bulan lu kotor, lu tinggal cuci, tinggal lu kasih oli, udah gitu doang. Gue lebih ke simple ya, dan murah juga, cuma 15.000, 20.000, lu cari aja tuh di online ada. Kalau offline-nya sendiri kemarin gua cek itu terakhir harganya 20.000. Tapi gue beli offline karena gue pengen barang ini ori. Nggak tahu kalau di online. Kalau untuk part-part tertentu, apalagi part langka, gue rada-rada worried. Bahkan part yang laku aja itu banyak yang palsu, apalagi part langka ya. Nah, apa sih impresinya diganti untuk filternya? Yang pasti sih enak ya, nggak terlalu signifikan bro. Gue nggak mau pakai yang filter aftermarket yang stainless atau apa lagi begitu. Di CBR 2,5 gue dulu pakai gue pakai apa itu namanya, filter sprint ya kalau nggak salah. Yang gue beli itu harganya 1,5 atau 2 juta, gue lupa. Sumpah gue nggak mau pakai itu lagi. TB gue kotor. Ya kalau buat yang suka bongkar pasang sih cocok-cocok aja. Cuma kan gue berangkat gawe itu juga ngurusin motor, bisa dibilang sebulan sekali udah syukur gitu kan. Akhirnya gue lepas, gue jual, gue balik lagi ke standar. Nah makanya dari kejadian itu gue nggak mau lagi pakai yang aftermarket. Ya kalau di penggunaan untuk balapan racing oke lah, nggak ada masalah kan, karena pemakaiannya nggak nyampe ratusan kilo, bahkan ribuan, langsung dibersihkan atau gimana dibongkar. Cuma kalau untuk daily gue nggak nyarankan. Bukan gue menghambat rezeki orang ya, cuma ini gue cerita melalui apa yang gue alamin gitu. Gue nggak mau kalian ngerasain seperti itu juga. Ya balik lagi ke partnya Om Rudi. So far Om Rudi thank you banget, gue puas banget. Mudah-mudahan dagangannya tetap lancar ya, dan Om Rudi selalu sehat juga. Kalau ke Jogja di kabar-kabarin Om Rudi, nanti ketemu kita. Jogja ini kalau pagi begini, aduh sepi banget, apalagi kalau hari Sabtu Minggu. Enak kalau buat jalan-jalan. Tapi kalau udah hari Senin sampai Jumat lu berangkat pagi-pagi jam 6 udah ramai banget. Kan anak-anak sekolah pada sekolah ya. Jadi padat banget. Jogja ini udah beda banget sama 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu itu tidak seramai ini. Jadi kalau jalan lu macetnya bukan macet begini. Lihat aja tuh, ramai banget. Empat 5 tahun yang lalu kalau nggak salah daerah sini ini nggak seramai begini bro. Sekarang udah ada banyak manusianya yang udah move ke selatan. Jadi Jogja itu ada utara, ada selatan, ada barat sama timur. Nah, Jogja biasanya yang ramai itu daerah utara ke tengah. Itu ramai karena pusat bisnis, edukasi, kampus-kampus itu banyak daerah sana. Tapi setelah 5 tahun ini udah balik, udah merata ya, udah balik sih, udah merata masuknya ke daerah selatan. Ya, rumah gua kebetulan daerah selatan. Jauh gak sih kalau jalan di Jogja itu?
Kalau jalan di Jogja tuh nggak jauh-jauh banget kok, bro. Terus macet-macetnya juga nggak bikin pusing kayak di Jakarta ya. Di Jakarta lu mau ke ATM aja, mau ke sana gitu, udah lu butuh waktu bolak-balik itu setengah jam. Oke, kita coba top speed mumpung sepi ya. Yes guys, itu gue nggak full ya, soalnya banyak lubang. Jalanannya bergelombang. Tapi tadi gue lihat sih udah nyentuh 110 posisinya. Naik turun throttle. Oke, gue rasa cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut video yang lain ya. Mudah-mudahan kalian semua terbantu dengan adanya informasi ini. Buat kalian yang mau upgrade CVT tanpa riset yang berbelit-belit, langsung kontak aja Om Rudi. Mudah-mudahan nanti akan terbantu. Om Rudi pasti akan bantu ya, sesuai dengan kebutuhan dan karakter berkendaranya teman-teman. Oke, sampai jumpa guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.